Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di FAT Pro Channel. Marilah kita awali belajar hari ini dengan berdoa dulu. Kalau sudah, klik tombol like, subscribe, dan komen. Klik juga tanda lonceng agar tidak ketinggalan update video terbaru kami. Kali ini kita belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 2. Di ruang keluarga Siti ada beberapa alat elektronik. Siti membersihkannya dengan hati-hati. Apa sajakah alat-alat elektronik yang ada di ruang keluarga Siti? Yang pertama adalah televisi. Televisi berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberi informasi. Televisi memberikan banyak informasi bagi pemirsa, salah satunya berupa iklan. Iklan melalui televisi lebih menarik dan mempunyai nilai pesan yang tinggi. Televisi sebagai media audiovisual menayangkan iklan yang dapat dilihat, didengar, dan ditunjang dengan teks, sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. Media elektronik yang kedua adalah radio. Fungsi radio yaitu sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda. Bukti bahwa radio mempunyai fungsi sebagai sarana propaganda terlihat dari banyaknya pemasangan iklan melalui siaran radio. Iklan radio berupa kombinasi dari bunyi dan kata-kata atau voice dan efek suara atau sound effect. Iklan radio hanya dapat didengar. Oleh karena itu, radio dikenal sebagai media audio. Alat elektronik berikutnya adalah komputer. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu menerima input, memproses input sesuai instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Ketika dihubungkan dengan layanan internet, komputer bisa menjadi sarana promosi atau iklan bisnis. Banyak perusahaan besar, pribadi, dan pengusaha yang menggunakan layanan internet di komputernya untuk mempromosikan atau mengiklankan produknya. Layanan internet di komputer sebagai sarana promosi atau iklan dapat menjangkau wilayah yang sangat luas dengan biaya murah. Itulah peralatan elektronik yang ada di ruang keluarga Siti. Televisi, radio, dan layanan internet di komputer ternyata mempunyai salah satu fungsi yang sama, yaitu sebagai sarana promosi atau iklan. Oleh karena itu, ada istilah iklan elektronik. Berdasarkan media yang menyajikan iklan elektronik, televisi, radio, dan layanan internet di komputer dapat disebut sebagai unsur iklan elektronik. Masih ingatkah kamu dengan pengertian iklan elektronik? Ayo berlatih, halaman 70. Apakah yang dimaksud iklan elektronik? Iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya disampaikan menggunakan media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Nah, sahabat pintar, dalam menyajikan iklan elektronik harus memperhatikan beberapa unsur iklan agar menarik perhatian masyarakat seperti berikut. 1. Perhatian atau attention. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. 2. Minat atau interest. Setelah mendapat perhatian, unsur iklan harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. 3. Keinginan atau desire. Iklan hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. 4. Rasa percaya atau conviction. Untuk mendapat rasa percaya dalam diri konsumen, iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan, di antaranya seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. 5. Tindakan atau action. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Sekarang, coba sebutkan unsur-unsur iklan elektronik pada radio, televisi, dan internet. Lakukan kegiatan dengan mengisi kolom berikut. Unsur iklan yang ada pada radio berupa bunyi, kata, dan efek suara. Unsur iklan pada televisi dan internet, sama yaitu berupa suara, gambar, gerak, dan tulisan. Nah, sahabat pintar, sekarang, berilah penilaian terhadap iklan-iklan elektronik pada gambar. Apakah iklan itu sesuai dengan unsur-unsur yang ada? Sertakan pula alasan penilaianmu terhadap iklan tersebut. Kaitkan alasanmu dengan unsur-unsur iklan elektronik.
Untuk gambar yang pertama, penilaiannya kurang menarik atau kurang sesuai. Alasannya ada unsur iklan yang tidak terpenuhi, yaitu tidak mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, karena tiadanya kata-kata atau kalimat sama sekali. Penilaian untuk gambar berikutnya, iklan tersebut menarik, atau sesuai dengan unsur-unsur iklan yang ada. Alasannya, iklan menarik perhatian atau attention, mengundang minat atau interest dengan tulisan keunggulan produk, mampu menggerakkan keinginan atau desire konsumen dengan adanya manfaat yang didapat, mampu menumbuhkan kepercayaan atau conviction calon konsumen dengan adanya peragaan dan kata-kata penunjang. Karena telah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka terdapat peluang lebih besar bagi iklan untuk menggerakkan konsumen melakukan tindakan atau action, membeli produk tersebut. Dan, penilaian untuk gambar yang terakhir, kurang menarik. Alasannya, tidak memenuhi salah satu unsur iklan menarik, yaitu memenuhi kebutuhan rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen dengan memberi penjelasan lebih rinci, sehingga iklan hanya mendapat perhatian atau attention, minat atau interest, namun sulit mendapat keinginan atau desire, karena tidak mampu memenuhi rasa ingin tahu lebih dalam. Siti dan adik selesai membersihkan ruang keluarga. Ibu dan ayah pun selesai membersihkan halaman dan lingkungan rumah. Saatnya keluarga Siti beristirahat. Siti dan keluarganya beristirahat di ruang keluarga sambil menonton televisi. Sebelum menyajikan minuman, ibu menanyakan minuman yang diinginkan ayah, Siti, dan adik. Ternyata minuman yang diinginkan ayah, Siti, dan adik berbeda-beda. Ayah ingin kopi panas, Siti ingin air putih dingin, dan adik ingin es teh. Berbeda lagi dengan minuman yang diinginkan ibu Siti. Beliau menginginkan teh panas. Siti membantu ibu menyiapkan minuman. Ibu menyiapkan hidangan kecilnya. Ibu ingin membuat bakwan. Adonan bakwan sudah ibu siapkan sebelum memulai bekerja bakti membersihkan rumah. Jadi, ibu tinggal menggorengnya. Inilah adonan bakwan yang siap digoreng ibu. Adonan bakwan yang terdiri atas tepung terigu dan sayuran tidak tercampur secara merata. Materi dalam adonan sifat dan bentuknya masih kelihatan. Berdasarkan ciri adonan tersebut, dapat kamu ketahui bahwa adonan bakwa yang siap digoreng Ibu Siti merupakan zat campuran heterogen. Sementara itu, Siti sibuk menyiapkan berbagai minuman. Inilah minuman yang dibuat Siti. Air dalam gelas pada gambar hanya terdiri atas satu zat, yaitu air mineral. Air dalam gelas tersebut tidak berubah rasa dan tidak berubah bentuk. Oleh karena itu, air putih dalam gelas tersebut merupakan zat tunggal. Segelas es teh yang dibuat Siti merupakan zat campuran heterogen. Contoh campuran heterogen adalah teh dengan air. Selain itu, ada perasan jeruk nipis dan es. Segelas kopi yang dibuat Siti pada gambar merupakan perpaduan tiga materi, yaitu air, gula putih, dan bubuk kopi. Perhatikan dasar gelas pada adonan kopi tersebut. Dalam dasar gelas tampak adanya endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Berdasarkan ciri adonan kopi tersebut dapat kamu pahami bahwa air kopi termasuk zat campuran heterogen. Segelas teh manis yang dibuat Siti pada gambar merupakan perpaduan tiga materi yaitu air, teh, dan gula putih. Perpaduan antara air, gula, dan teh pada gelas tampak tercampur merata atau sempurna. Materi yang berupa air, teh, dan gula putih tidak memisah. Berdasarkan ciri teh manis tersebut dapat kamu pahami bahwa teh manis termasuk zat campuran homogen. Siti dan ibu selesai bersamaan. Siti dan ibu membawa air dan hidangannya ke ruang tamu. Sementara itu, ayah dan adik Siti sedang menonton pertunjukan tari di televisi. Siti tertarik pada tarian yang ditampilkan penari di televisi. Setiap tarian menampilkan berbagai variasi pola lantai. Ingatkah kalian yang dimaksud pola lantai? Wah, bagus ya, ya. Formasi penarinya berubah-ubah, teriak Siti. Pada waktu masih kecil, ayah Siti pandai menari. Ayah Siti juga sering ikut latihan menari di keraton. Oleh karena itu, ayah Siti paham betul apa yang diserukan oleh Siti. Ayah pun menanggapi seruan Siti, itu yang dinamakan variasi pola lantai, nak. Kemudian, ayah menerangkan mengenai pola lantai kepada Siti. Gambar 1 menunjukkan pola lantai yang dilalui oleh seorang penari. Gambar 2 menunjukkan garis di lantai yang dibuat oleh formasi kelompok.
Pada dasarnya, ada dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. 1. Pola lantai vertikal atau lurus. Ciri pola lantai vertikal, lurus, adalah penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lurus memberi kesan sederhana tetapi kuat. Berikut gambar pola lantai vertikal. 2. Pola lantai diagonal. Pada pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Berikut gambar pola lantai diagonal. 3. Pola lantai garis melengkung. Pada pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran, pola lantai lengkung ular, dan pola lantai angka 8. Berikut contoh pola lantai garis melengkung.